Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang budaya kerja 5R ya. Ini merupakan budaya kerja yang baik dilaksanakan di Fasiankes ya. Jadi budaya kerja 5R ini merupakan bagian dari K3 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai program K3 ya, di dalamnya itu ada budaya kerja 5R. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pelajari dulu tentang pengertian dari budaya kerja 5R ya. Jadi budaya kerja 5R, 5R itu singkatan ya. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ini merupakan urutan ya, tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi dalam mengerjakan budaya kerja 5R itu harus urut. Jadi ringkas dulu, setelah itu rapi, setelah itu resik, setelah itu rawat, setelah itu rajin. Jadi ini merupakan suatu metode ya untuk menata dan memelihara wilayah kerja, sehingga wilayah kerja itu kelihatan baik ya, efisien ya, disiplin ya, sekaligus itu akan meningkatkan kinerja dari Fasiankes ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu kalau menerapkan 5R ini di dalam Fasiankesnya, maka Fasiankesnya itu akan bersih ya, akan rapi ya, akan enak dilihat dan akan efisien ya, dan itu akan meningkatkan kinerja dari Fasiankes itu. Jadi sekali lagi, budaya kerja 5R ini adalah urutan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin ya. Jadi budaya ini sebetulnya asalnya dari Jepang ya. Itu kalau di Jepang itu disingkat 5S ya, sedangkan di Indonesia itu diterjemahkan menjadi 5R ya, karena berawalan dengan RR jumlahnya 5. Tapi ini sebetulnya asalnya dari budaya Jepang ya. Jadi orang Jepang sudah terkenal budayanya rajin. Nah, itu kita akan meniru kebaikan mereka. Jadi kita lihat komponennya seperti tadi saya sudah pernah saya sampaikan bahwa budaya kerja 5R ini ya, kalau di Indonesia namanya 5R, kalau di Jepang namanya itu 5S. Jadi ini untuk diketahui, jadi sebetulnya budaya kerja 5R sekali lagi itu asalnya dari Jepang. Kalau di Indonesia ya, budaya 5R itu merupakan urutannya, yang pertama itu ringkas ya, kemudian rapi, kemudian resik, kemudian rawat, kemudian rajin. Sekali lagi, dalam melaksanakan ini harus urut ya. Jadi pertama dikerjakan ringkas dulu, kemudian rapi, kemudian resik, kemudian rawat, kemudian rajin. Tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi ini merupakan suatu urutan yang sistematikanya ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, ini merupakan diambil ya dari Jepang. Kalau di Jepang itu diberi singkatan 5S ya. S itu yang pertama adalah seiri, kemudian seiton, kemudian seiso, kemudian seikitsu ya, kemudian yang kelima shitsuke ya. Ini ada 5S. Jadi sekali lagi supaya Bapak Ibu tahu, di Indonesia disingkat dengan 5R, sedangkan dari asalnya di Jepang itu disingkat dengan 5S ya. Ini asal dari negara asalnya, berasal dari Jepang. Mari kita lihat slide berikutnya. Sudah saya sampaikan tadi, dalam melaksanakan budaya 5R itu harus surut. Berarti yang pertama harus dimulai dari ringkas ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami apa yang dimaksud ringkas. Nanti kalau sudah paham, nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan di Fasiankesnya ya. Kita pahami apa yang dimaksud ringkas.
Jadi yang dimaksud ringkas ini adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Nah, ini yang penting. Jadi dalam suatu ruangan, ya ini diberi contoh misalnya ruang dokter. Berarti barang-barang yang ada di dalam ruangan ini adalah barang-barang yang diperlukan untuk pemeriksaan dokter gitu. Jadi barang-barang yang tidak perlu itu harus dikeluarkan. Itu yang dimaksud ringkas. Jadi Bapak Ibu dalam melaksanakan yang dimaksud ringkas ini sekali lagi adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya Bapak Ibu memahami, kalau ini ruang dokter berarti yang ada di ruangan ini adalah segala sesuatu yang diperlukan dokter dalam pemeriksaan. Barang-barang lain yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan dokter itu dikeluarkan. Itu yang dimaksud ringkas. Jadi sekali lagi yang dimaksud ringkas adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Ini yang dimaksud ringkas. Berikutnya setelah ringkas ya, yang kita lakukan untuk berikutnya adalah rapi. Kita pelajari ya apa yang dimaksud rapi. Jadi rapi itu adalah kegiatan menyimpan barang ya yang tepat ya sesuai dengan letaknya. Jadi artinya barang-barang itu ditempatkan yang tepat dan kalau dipakai dikembalikan ke tempatnya ya. Jadi itu yang perlu. Jadi Bapak Ibu misalnya stetoskop ya, kalau letaknya di sini ya, di stetoskop ini, berarti kalau habis dipakai itu dikembali lagi ke sini. Tidak boleh kalau awalnya stetoskop itu tempatnya di sini, setelah selesai diletakkan di meja. Itu namanya tidak rapi. Jadi kalau namanya rapi, mengembalikan barang di mana tempatnya. Nah, contoh lain misalnya, kalau stempel itu letaknya di laci, berarti kalau stempel itu diperlukan, kemudian sudah selesai, harus dikembalikan ke lacinya. Tidak boleh ditaruh di bukan tempatnya. Itu yang disebut rapi. Jadi yang dimaksud rapi sekali lagi adalah kegiatan menyimpan barang yang tepat sesuai tata letak yang benar, sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendadak. Artinya siapapun yang masuk ke ruangan ini, dia sudah tahu kalau stetoskop letaknya di sini, stempel letaknya di laci dan seterusnya. Jadi semuanya itu ditempatkan pada tempat yang benar sesuai semula ya. Jadi ini untuk merupakan cara untuk menghilangkan proses pencarian. Jadi seseorang yang masuk dalam suatu ruangan kerjanya itu tidak mencari-cari, wah di mana stetoskopnya ya, di mana stempelnya. Ini berarti barang-barang itu berada pada tempat yang tidak semestinya. Jadi sesuatu yang dikembalikan pada tempat yang tidak semestinya itu akan membuat proses pencarian pada pengguna berikutnya. Jadi sekali lagi untuk rapi ini membiasakan mengembalikan barang yang sudah dipakai itu kembali kepada tempatnya ya. Dan mengembalikan kepada tempatnya ini merupakan sesuatu yang harus dibiasakan. Jadi sekali lagi yang dimaksud rapi di sini sekali lagi adalah mengembalikan barang ke tempatnya dan mengatur barang itu sesuai dengan tata letaknya, sehingga kalau dipandang itu kelihatan rapi ya, itu yang dimaksud rapi. Berikutnya adalah setelah itu kita resik ya. Yang dimaksud resik ya, resik ini kegiatan membersihkan. Jadi resik itu bersih ya. Jadi yang dimaksud resik itu kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja itu tetap terjaga dalam kondisi baiknya. Bapak Ibu kalau lihat ini ya, ada wastafel, ada meja ya, ada kursi ya, ada bed. Nah, semuanya ini harus dibersihkan ya, dibersihkan setiap hari, setiap saat ya, sehingga pada saat kita memakai semua itu harus terlihat
bersih ya. Nah, itu maksudnya. Jadi semua peralatan di sini dibiasakan untuk dibersihkan setiap hari ya. Itu yang namanya resik, sehingga pada saat kita mau memakai itu selalu dalam keadaan bersih ya. Jadi bednya bersih, wastafel bersih, mejanya bersih, kursi bersih ya, semuanya dalam keadaan bersih. Nah, itu akan meningkatkan pelayanan dan akan memberikan kenyamanan ya, baik oleh dokternya juga oleh pasiennya. Pasien yang mendapatkan pelayanan dengan tempat yang bersih itu akan menyenangkan ya. Jadi secara konkret langkah ini termasuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini ada tempat sampah. Jadi kalau ada sampah ya harus dibuang ke tempatnya ini, jangan dibuat di sembarang tempat. Kalau ruangan yang sudah bersih ini diisi oleh orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, nah ruangan ini menjadi kotor. Nah kalau ini menjadi kotor berarti ini tidak resik lagi. Nah orang yang seperti itu berarti belum membudayakan 5R ya. Nah, kalau orang yang sudah membudayakan 5R, tempat kerjanya itu selalu bersih pada saat dia masuk dan pada saat dia keluar itu selalu dalam keadaan bersih ya. Itu budaya yang dimaksud resik ya. Jadi tolong itu diperhatikan ya. Jadi sekali lagi 3R yang pertama ini yang paling utama ya. Yang pertama itu ringkas, kemudian rapi, setelah itu resik ya. Tiga yang pertama disebut ini adalah yang paling utama yang Bapak Ibu harus lakukan, yaitu ringkas, rapi, dan resik ya. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya yang dimaksud rawat ya. Jadi maksud rawatnya adalah kegiatan memelihara secara rutin sehingga semua alat itu selalu dalam keadaan siap dipakai ya. Seperti Bapak Ibu lihat ini di ruang ya dokter gigi, praktek dokter gigi. Jadi ini ada wastafel, ada meja ya, ada bor dan alat-alat semuanya. Ini harus ditempatkan pada tempatnya dan ini harus secara berkala dirawat, dibersihkan dan diuji sebelum dipakai. Apa kerannya ini berfungsi, apa mejanya ini berfungsi, bisa naik turun, kemudian bornya ini berfungsi. Nah semuanya itu diperawat. Artinya yang dimaksud dirawat itu artinya pada saat tempat ini mau dipakai, tempat ini alatnya dan tempatnya selalu dalam keadaan rapi ya, rapi dan siap dipakai. Itu yang dimaksud rawat ya. Jadi kegiatan ini perlu dilakukan secara rutin sehingga ini menjadi budaya kerja yang baik. Jadi kalau kita membudayakan 3R yang sebelumnya, yang 3R itu kita rawat ya. Jadi ini harus ringkas, ya harus rapi, harus resik ya, sehingga semua alat ini siap untuk dipakai setiap saat. Bapak Ibu kalau melihat ruangan seperti ini akan menyenangkan. Nah, yang menggunakan menyenangkan, pasiennya juga menyenangkan, itu akan memberikan image bahwa wow ini Fasiankes ini memberikan pelayanan kesehatan yang baik ya. Jadi sekali lagi pelaksanaan fase rawat ini akan membuat lingkungan itu selalu terjaga dalam kondisi 3R. Jadi yang dimaksud rawat ini sebetulnya adalah merawat 3R ini. Jadi bagaimana ruangan ini kita jaga supaya terus-menerus dalam keadaan 3R. 3R yang dimulai dari yang pertama ringkas, rapi ya. Nah, jadi itu harus berurutan ya. Jadi pertama ringkas, rapi, dan resik ya, itu yang dimaksud dan itu selalu dirawat, artinya selalu kita jaga ya. Jadi dalam mau memakai ruangan ini ya, 3R yang pertama itu harus dilakukan dulu. Ringkas artinya barang-barang yang tidak diperlukan dikeluarkan ya. Kemudian rapi ya, alat-alat ini harus berada di tempatnya dan selalu dalam keadaan berfungsi, dan resik artinya semua barang ini dalam keadaan siap pakai, tidak ada kotoran ya, semuanya dibuang pada tempatnya. Jadi kalau 3R ini sudah kita biasakan, itu yang dimaksud merawat ya.
Berikutnya yang terakhir adalah rajin ya, itu R yang kelima itu adalah rajin. Yang dimaksud rajin adalah kemampuan untuk membiasakan. Jadi 3R itu kita rawat dan kita biasakan, itu menjadi kebiasaan kita terus-menerus ya. Apa yang kita biasakan itu, nah kalau kita bisa membiasakan itu maka kita disebut termasuk orang yang rajin. Jadi orang yang rajin itu orang yang mampu membiasakan ya 3R yang pertama tadi ya. Jadi, dalam hal ini perlu ditanamkan semangat untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Jadi Bapak Ibu kalau membudayakan 5R ini ya dengan disiplin, dengan rajin ya, maka tempatnya kerja Bapak Ibu itu akan selalu bersih ya. Jadi bersihnya itu tidak hanya pada saat mau diakreditasi, tetapi bersih itu setiap saat. Jadi ini pentingnya budaya 5R itu dilaksanakan dalam Fasiankes. Nanti Fasiankes itu akan menyenangkan ya, membanggakan ya, dan itu pada akhirnya akan meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi pemeliharaan disiplin ini secara pribadi masing-masing ya dalam menjalankan seluruh tahapannya. Jadi semua yang semua ruangan ya, semua ruangan yang ada di Fasiankes itu petugas-petugasnya yang ada di dalamnya itu harus dibudayakan untuk disiplin melaksanakan budaya kerja 5R ya. Jadi itu Bapak Ibu dalam melaksanakan budaya 5R, supaya Bapak Ibu mengerti itu tidak boleh dibolak-balik, jadi harus urut ya. Jadi yang pertama itu ringkas, kemudian setelah itu rapi, kemudian setelah itu resik ya, setelah itu rawat, kemudian yang kelima itu rajin ya. Itu jadi urutannya. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti, nanti tinggal pelaksanaannya. Sekarang kalau Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana cara mengimplementasi 5R, budaya 5R ini di Fasiankesnya. Nah ini Bapak Ibu perlu mengikuti sistematika ini supaya Bapak Ibu bisa melaksanakan budaya 5R itu di Fasiankesnya sendiri-sendiri. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus meng-SK-kan. Jadi SK-nya adalah SK yang mengatakan bahwa dalam pelayanan di Fasiankes ini perlu dibudayakan 5R. Jadi itu perlu di-SK-kan. Artinya kalau itu sudah di-SK-kan berarti itu merupakan perintah dari pimpinan. Jadi semua pegawai yang ada di Fasiankes itu harus melaksanakan budaya 5R. Setelah SK dibentuk, itu perlu dibentuk tim untuk budaya 5R. Ya, tim ini pertama petugasnya untuk memberikan sosialisasi ya, apa yang dimaksud 5R ya, bagaimana maksudnya, bagaimana cara melaksanakannya. Nah, itu semuanya harus diberi sosialisasi. Tetapi kalau hanya diperintah, tidak diberi sosialisasi, tidak diberi pelatihan, ya akhirnya mereka juga tidak mengerti dan budaya itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, selain itu tugas tim ini adalah mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi apakah setiap ruangan itu sudah melakukan budaya 5R? Nah, itu perlu dimonitoring dan perlu dievaluasi ya. Jadi dalam setiap bulan ya, kalau ada yang kurang ya, itu harus diinformasikan kepada yang bersangkutan untuk ditingkatkan ya, sehingga dalam setiap bulannya, setiap akhir bulan itu selalu ada evaluasi ya. Jadi itu tugas dari tim budaya kerja 5R ini ya. Jadi yang berikutnya dilakukan sosialisasi kepada semua petugas bahwa mereka harus melaksanakan budaya kerja 5R ya. Jadi harus dimulai dari yang pertama ya sampai R yang kelima ya. Kemudian sekali lagi perlu dilakukan monitoring untuk melihat setiap ruangan-ruangan itu apakah sudah dilaksanakan. Nah, kalau belum ya dipecahkan masalahnya, apa masalahnya kok tidak bisa melaksanakan ya. Kemudian juga perlu dievaluasi sehingga setiap bulannya itu selalu ada evaluasi dan ditingkatkan, dibuatkan rencana tindak lanjut sehingga pelaksanaan budaya 5R ini bisa berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Ini sistematikanya Bapak Ibu bisa mencoba. Jadi untuk melaksanakan budaya 5R dibuatkan SK, setelah itu membuat tim budaya 5R. Tugasnya tim ini adalah yang pertama melakukan sosialisasi ya dan pelatihan. Nah, setelah itu berjalan dilakukan monitoring dan setiap bulan dilakukan evaluasi. Insya Allah kalau Bapak Ibu melakukan dengan cara seperti ini, maka budaya 5R itu akan berjalan dengan baik. Nanti Fasiankesnya selalu dalam keadaan bersih, dan itu pada akhirnya akan memberikan kenyamanan ya, baik pada pasiennya, pengunjung ya, pada petugasnya, dan pada masyarakat sekitarnya, dan pada intinya itu merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong ditulis di komen ya. Juga kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan video sesuai dengan keinginannya, juga tolong tulis di komen. Cuma untuk membuat video ini perlu waktu ya, karena antriannya panjang ya. Dan yang paling akhir ya, kami minta dibantu untuk share video ini kepada saudara kita yang lain di Fasiankes, agar saudara kita yang ada di Fasiankes yang lain ikut menikmati manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.